Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar kalian? Semoga kalian tuh sehat selalu dan semoga kalian tuh nggak keisekai jadi cewek cantik padahal jiwanya tuh masih bawa papa, geng. Tapi sebelum lanjut bisa kali bro di like dan di subscribe ya kan atau nggak di share ke teman kalian biar makin kenal sama gua. Anjay. Oke. Kali ini admin tuh bakal ngebawa ini anime yang berjudul Fantasy Bisoujo Junike Oji Santo, bro. Ya, di sini tuh adalah anime isekai ya kan yang ada dua orang sahabat nih bro ya, tapi saat ke isekai yang satu tuh malah bukan jadi cowok guys, malahan dia menjadi seorang cewek. Jadi tubuh seorang cewek tapi jiwanya tuh tetap baba-baba atau enggak om-om. Gimana, kalian penasaran nggak? Jadi kalau kalian penasaran langsung aja kita cus ke alur ceritanya, dan tanpa banyak bacot lagi mari kita ke alur ceritanya, dan mari kita katakan bersama. Walah cici, mantap. Kita dibawa nih ke dua orang yang dimana mereka adalah orang yang dipindahin ke dunia ini. Bang, ceweknya cakep banget bang di sini bang. Sebelum kau bilang cakep, kita tuh kembali nih ke flashback sebentar, Bo. Di dunia Jepang, di mana tuh ada dua orang sahabat nih yang sedang kencan buta. Ya, dan membicarakan tentang para ciwi di toilet. Dan kenalin satu persatu ikan ini namanya tuh adalah Tsukasa Jingoji. Panggil aja Suka, yang dimana dia ini selalu ngintil banget nih sama temennya saat kencan buta. Padahal semenjak SMP sampai sekarang nih orang tuh selalu aja dikelilingi sama cewek-cewek cantik, tapi nggak pernah dipilih aja, Cok. Malah milih sama cowok bang kayak ya. Dan sedangkan yang satunya itu adalah Tachibana Hinata. Panggil aja Hinata, bro. Istrinya Rai Kake lagi bang. Oh alah ngawur, ora pikir bojone Rai Kake rek. Katis iki, katis. Lanjut di sini Hinata tuh bertolak belakang nih sama Sukasa, yang dimana dia tuh malah tidak disukai sama cewek, bro ya, ya kan? Ya apalagi cewek yang dia sukai malah menyukai Sukasa. Dan tujuannya Hinata buat ngajak apa kencan buta Sukasa nih biar Sukasa tuh cepet kawin, bro. Tapi malah tetap aja gak ada yang diminati tuh sama Sukasa, anjir lah. Oke, lanjut. Saat mereka udah pulang di sini tuh Hinata tuh sedang mabuk berat nih, bro ya. Bahkan bilang kalau dia tuh ingin jadi cewek super cantik, intinya tuh imut dan cantik ya kan. Pokoknya super super kawaii gitu kan. Mana mungkin bisa, woi. Mimpi kamu ini. Hinata juga tanya, emang tipemu tuh kayak gimana gitu kok? Masa udah diajak kencan buta berkali-kali nggak ada yang minat gitu, bro ya? Ya Sukasa pun cuman jawab, dia cuman mikirin nih gimana cara membawa Hinata pulang ke rumahnya. Dan tak lama kemudian, bejir wanita LED muncul. Gak sopan kali kamu ya. Nih cewek bahkan bilang, ya Allah belum mati ya ternyata ya. Ya udahlah kita buat mati aja kan. Dia di sini nih cewek tuh langsung nembakin panah lah itu ya. Dan singkat saja mereka pun pindah nih ke dunia lain. Tapi anjay temen gua jadi slam bejir. Goko. Lalu setelah itu muncullah wanita berambut pirang yang sangat kawaii. Kau siapa? Aku ini adalah sahabatmu lah. Masa kau gak kenal aku? Saat Sukasa mengeluarkan cermin. Nih, Hinata tuh baru sadar kalau dirinya tuh udah menjadi cewek super kawaii. Bahkan pirang juga bejir. Ya, saat mereka kaget tiba-tiba muncullah tuh wanita LED kemarin. Kemarin barusan ya kan. Dan jelasin kalau dirinya tuh adalah Dewi gitu, bro ya. Udah Dewi dikata-katain lagi ya. Mantap. Di sini Dewi jelasin kalau mereka ini adalah pahlawan yang dipanggil buat ngalahin Raja Iblis. Kalau udah ngalahin Raja Iblis, si Dewi tuh bakal wujudin nih permintaan mereka, bro. Ya jelas, Hinata seneng banget lah tuh dengernya ya kan. Udah dipanggil jadi pahlawan, jadi bot. Enggak. Tapi di sini Sukasa tuh malah sedikit curiga sama nih Dewi ya kan. Lagian mana ada bro, Dewi yang datang cuman pakai LED dan nggak pakai apa-apa, bajir cuman bercahaya aja tubuhnya anjay. Dengar itu, Dewi pun jadi marah ya kan dan mengutuk mereka berdua agar di mana mereka tuh akan menyelamatkan dunia ini ya kan, dan habis itu pergi, bro. Dan setelah Dewi pergi, mereka pun harus berpikir nih kan secara tenang. Akan tetapi mereka berdua malah saling brutal, bro ya, yang dimana terpesona satu sama lain. Bahkan mereka kira ini tuh adalah kutukan dari sang Dewi. Bukannya kutukannya tuh enggak gitu ya bejir? Ya benar, tapi ya namanya juga mereka lah ya, salah-salah mereka mau anggap gimana ya kan. Tapi pada akhirnya mereka pun akan ngalahin Raja Iblis sebelum mereka jatuh cinta beneran, bro. Ya baru juga jalan dah lelah banget tuh Hinata. Di sini Hinata pun menggunakan pesonanya ya kan buat minta digendong sama Sukasa. Tapi Sukajo juga malah bilang, "Ah, mudah banget dah. Sini ku gendong ya kan."
Tapi sebenarnya pikiran mereka tuh campur aduk bro ya, antara nanti wajah mereka dekat atau dada yang nempel di punggung, hingga halo abangku. Ya mereka pun berlari kan dari pelajaran kelinci yang sangat imut ini. Nggak jadi imut bejir lah, kebiasaan yuk makhluk hidup kalau udah dipuji langsung berubah anjir. Di sini Tsukasa pun berusaha nih buat lari sekuat tenaga, dan yang terpenting jangan sampai terpesona sama Hinata bro. Tapi malah jatuh, ya Allah, kasihan banget ya kan babang Tsukasa ini bro ya. Tapi pada akhirnya Mas Suka tuh nggak mau lari kan, karena lari tuh bukan prinsip hidup dia bro ya. Yang pada akhirnya makan nih One Punch Man, dibawa-bawa lagi anime lain anjir lah. Wah ilah, bolong dong. Bolong di tengah mas, persis banget itu, mantap. Ternyata kekuatan Tsukasa tuh sudah melampaui manusia pada umumnya. Ya mereka pun ngecek level masing-masing ya kan. Tapi level Tsukasa tuh udah level 70-an, dan sedangkan Hinata bejir lah cuman satu level gua bang, mantap. Bahkan Hinata pun punya skill unik ya intinya unik aja dah. Dan sedangkan Tsukasa pintu ke rumah. Wah ilah, Doraemon lagi. Di sini mereka berdua tuh bingung karena tulisannya di skill itu adalah pintu surga. Tapi yang datang nih malah pintu rumahnya Hinata dong bang ya. Ya bahkan saat masuk, bener juga ini emang rumahnya Hinata gitu bro ya. Lalu kenapa skill ini ada ya kan? Dan itu tuh mungkin karena apa? Lalu kenapa skill ini ada? Ya karena sebelumnya suka satu nyari cara nih buat bawa Hinata pulang ke rumahnya. Tapi cara wujudnya itu loh ya, kayak pintu Doraemon bejir. Singkat cerita, karena mereka udah lapar, hasil mereka pun akhirnya akan madang ya kan. Di sini Tsukasa juga bersyukur ya kan, karena masalah makanan tuh udah bisa teratasi. Belum bang, ini makanan terakhir kok. Kau bilang apa? Iya, ini makanan terakhir kita. Oh alah, rak mikir makan terakhir gitu ternyata. Walah weh. Bahkan di rumahnya Hinata tuh gak ada bro yang namanya makanan darurat gitu bro ya. Ya tentu aja Tsukasa pun marah, yang awalnya tenang karena udah makan ada makanan, makanannya hilang anjir lah. Ya walaupun di rumah ini tuh listrik sama air tuh bisa digunakan ya kan, tapi TV-nya nggak bisa hidup lah anjir lah, gak ada sinyal bro ya. Pada akhirnya mereka pun harus jalan lagi nih buat mencari info dan juga makanan. Tapi Tsukasa tuh tadi juga melihat nih asap yang datang ya kan, saat mereka dikejar hewan tadi lah ya rek ya. Jadi mereka pun nggak perlu jalan jauh-jauh lagi bro ya, dan akan mengunjungi desa tersebut. Di sini pakaian Hinata tuh membuat Tsukasa dalam pikiran itu berakting antara mau bilang kawaii atau tetap diem. Karena masalahnya ini emang kawaii banget anjir lah. Tapi pada akhirnya mereka pun makan masuk nih dan nyuruh Hinata buat masuk ke dalam dan nyari info dengan menggunakan pesonanya. Dan tentu aja Tsukasa pun akan menunggu di sini aja. Tapi saat Hinata baru juga itu udah hilang, Tsukasa bilang nih, masa desa kecil kayak ini kok banyak asap gitu kan? Yang ternyata desa itu sedang dijarah bro sama para perompak. Ya jelas Tsukasa pun langsung nyari Hinata yang udah hilang itu bro ya. Dan di sisi Hinata yang udah terjatuh dan ditemukan nih sama salah satu penjahat. Apakah ini My Bini? Yang pada akhirnya dibawalah tuh Hinata buat dijadiin calon istri dan ditunjukkan pada temannya. Malah temannya sama aja dong, terpikat sama kecantikan Hinata. Bahkan ada yang sampai dilempar War X tuh. Dan pada akhirnya inilah yang akan terjadi bro. Lihat fanboy berteriak gue di sini mah. Ya aslinya Hinata tuh seneng banget bro ya di sini ya kan. Cuman akal-akalannya aja ya kan kayak tadi ya kan. Pada akhirnya Hinata tuh juga dipuja nih layaknya Dewi. Dan para penjahat juga bilang kalau teman-teman mereka tuh bakalan datang karena tahu mereka tidak akan kembali. Oh jadi deket dong dia di sini dong bang. Kasih tahu lah, nggak bakal. Hinata ya setelah ditunjukkan pesona dari mas-mas imut ini, pada akhirnya dikasih tahu juga dah tuh tempatnya. Ya, saat hari udah malam dan mereka pun mau nyerang markas mereka. Walaupun di sini status para penjahat tuh lebih kecil dari Tsukasa ya kan, tapi Tsukasa itu rada was-was. Karena di dunia tuh beda banget bro sama di dunianya yang lama. Alah, gua aja dah yang maju sini dengan pesona gua. Jangan dulu jangan. Nanti kau diajak kawin lagi ntar gimana? Bahaya itu. Ya, walaupun Tsukasa kuat tapi Hinata tuh nggak mau nih ngelimpahin semuanya pada Tsukasa sendirian. Ya, di sini Tsukasa tuh juga ingat saat dulu masih di sekolah, di mana dia tuh sedang nyusun dokumen dan Hinata pun membantunya, bro. Di saat semua orang tuh tidak mau melihatnya. Bahkan Tsukasa tuh juga bilang dalam hatinya kalau Hinata tuh sangatlah kawaii, mencintainya dan ingin menikahi juga. Hal itu membuat Tsukasa kehilangan akal dan menjadi seperti ini.
Suka ngira ini adalah kutukan yang dikasih sama Dewi itu, Bro. Hinata mengkhawatirkan Tsukasa dan mengelap lukanya di kepala Tsukasa. Dan dengan tatapan yang sangat menghayati melihat Hinata, refleks Suka pun melempar Hinata ke daerah musuh karena takut perasaannya terluapkan. Ya, Tsukasa tuh ngikat Hinata agar pikiran tuh menjadi tenang dan buat musuh-musuh ini dijadiin ubi dong sama Tsukasa. Bahkan kepala desa yang datang juga dijadiin ubi. Wailah, baru datang juga udah jadi ubi, kasihan gue botaks. Emang kepala desanya botak ya. Hinata tuh juga ngeh kalau Tsukasa tuh bertingkah aneh banget nih hari ini dan tanya, lo kenapa sih bang? Dan saat Tsukasa mau jawab, tapi mana bisa bro Tsukasa jawab kalau dia tuh terpesona ya kan? Yang pada akhirnya muncul juga tuh tanda di atas kepala Tsukasa yang bertuliskan terpesona, aku terpesona. Oh alah, jadi ini semua salah gua dah. Komenasai. Udah bang, dia tuh di atas kepala lu. Ya, karena udah ketahuan, Tsukasa pun bilang kalau Hinata tuh udah kayak mentarinya yang bersinar hingga mendapatkan sebuah hadiah. Wailah, itu kagak hadiah nggak sih bang? Itu tamparan bang. Mana mungkin ini disebut hadiah bang? Hadiah bro, cinta itu, ay. Lanjut aja, mereka di sini tuh juga udah aman dan dapat harta nih yang bagus hingga Hinata mendapatkan baju baru dari Pak Botax. Bahkan Tsukasa tuh juga mengalihkan pandangan nih agar tidak terpesona lagi sama Hinata. Ya walaupun Tsukasa tuh udah menemukan kelemahannya itu bro ya, tapi ya mana-mana aja lah ya. Sampai terjadilah kebakaran ya kan, yang dimana nih bocah tuh malah diem-diem aja dong, nggak mau bertindak buat memadamkan api itu. Bomba tugasnya apa? Padamkan api. Anjay. Tinggal cerita keesokan harinya di desa F. Dan saat nih orang membuka jendela, hehe, hutannya udah gosong semua tuh. Di sisi lain, Tsukasa tuh Jong baru aja selesai nih menguliti monster kelinci kemarin. Dan di sini Pak Botak tuh juga datang dan bilang kalau nih monster tuh adalah dewa pelindung. Tapi tenang aja, nggak apa-apa, nggak dewa mereka juga gitu bro ya. Wailah, kagak toleransi bet nih orang anjir. Oke lanjut, saat Tsukasa mau bangunin Hinata, malah ngelihat fanboy baru habis selesai mandi dong. Yang pada akhirnya kena marah tuh sama Tsukasa. Tapi di sini Tsukasa tuh juga bantuin nih keringin rambut Hinata dan memperingati Hinata buat berhati-hati lagi. Karena Tsukasa tuh baru mengalami ini ya guys ya. Apalagi melihat fanboy habis mandi bro ya. Mah bahaya emang. Ya, setelah selesai mereka tuh mau keluar ya kan. Tapi di luar udah ada elf tadi dong yang ngoceh karena hutannya dibakar dan dewa pelindungnya juga dibunuh. Bahkan sampai bolong juga itu. Bahaya kan? Pendengar itu masuk ya tuh mereka berdua ya kan. Tapi pada akhirnya mereka juga keluar bro dan jelasin. Tapi Tsukasa tuh tetap kekeh kalau mereka tuh nggak salah. Karena dia tuh melindungi diri dan soal hutan. Ya intinya gitulah bro ya. Namanya juga Kono Esh. Bahaya bahaya bahaya. Oke, kenalin bro, nama elf ini tuh namanya itu adalah Lily bro. Di sini Lily tuh kagak terima ya kan, masa dewanya jadi dijadiin itu bro ya. Apalagi melihat ketampanan, kecantikan Hinata bro ya, makin nggak terima nih Lily. Dan pada akhirnya membuka jubah. Aku adalah wanita tercantik. Di sini Lily tuh juga bandingin nih kan tubuhnya dengan tubuh Hinata. Bahkan karena Lily tuh juga pemuja Dewi Cinta gitu bro. Oh, Dewi yang ngasih kutukan kagak ngotak gitu ya. Mendengar nama Dewi dihina, Lily tuh nggak bisa tinggal diam aja dan menyerang mereka berdua. Daripada mati, mending mereka berdua lari ke hutan. Akan tetapi, Wailah, sama-sama ngerusak hutan bang. Mbak, hutan itu mbak, jebel malahan mantap. di sini Suka sama Hinata tuh juga ngumpet. Dan Suka pun juga memberikan sedikit pelajaran ya kan, karena berani menyerang wanitanya atau Hinata dan dengan melemparkan sebuah batu kecil saja ya kan. Ya walaupun hanya batu kecil, hal itu membuat lubang yang besar dan memotong rambut Lily bro. Emang beda guys, om setelan berjas ini mah anjay. Karena Lily meratapi nasibnya, mereka pun akan gunain ini buat lari dari kejaran Lily. Tak lupa mereka juga membawa kulit hewannya ya kan. Bahkan saat malam ini Lily pun akan mengejar Tsukasa dan juga Hinata. Di sisi lain Hinata yang baru juga nih selesai mandi bro dan melihat ada makanan di meja ya kan. Senang lah itu Hinata ya kan. Yang ternyata hal itu tuh disiapkan nih sama Tsukasa dengan mengumpulkan informasi tentang dunia ini.
tentang apa aja sih yang bisa dimakan, apa aja sih bahan-bahannya gitu, Bro, ya. Ya udahlah kalau gitu makan di luar aja, menikmati dunia isekai, Bro, ya. Ya pada akhirnya mereka pun makan di luar nih dengan ditemani sekaleng bir. Tapi sekaleng bir itu udah membuat masalah ya kan, yang di mana Hinata dengan tubuhnya yang sekarang itu nggak kuat, Bro, buat minum. Yang pada akhirnya bertindak konyol dan mabuk kayak gini. やかましいバカ野郎どこへ行く立花 Ini adalah kemampuan gak berguna Hinata, Bro, ya. Ini tuh adalah skill, Bro, atau kemampuan Hinata yang gak berguna. Tapi pada akhirnya Tsukasa pun mencarinya. Tapi udah malah mau dimakan dong sama tumbuhan tuh Hinata. Tapi di sini Tsukasa tuh malah terpesona sama Hinata dengan pakaian biasa ini, yang membuat Tsukasa tidak bisa bergerak karena ingin melihat pemandangan ini terus. Yang pada akhirnya, woi, katakan hal konyol Hinata. Di saat begini, tinggal bilang aja, aku benci paprika hijau. Masih gede gak doyan sayur kau ini. Yang pada akhirnya membebaskan Hinata dari tumbuhan. Yang pada akhirnya ya Tsukasa pun juga membawa Hinata pulang ya kan. Walaupun di dunia lain ini disebut sebagai liburan, ini mah nggak ada libur-liburan banget, Bro, ya. Dunia yang nggak bagus buat liburan menurutku. Lanjut dah. Bahkan di sini juga dilihatin nih kalau Lilian sedang memakan daging yang telah ditinggalkan sama Suka dan juga Hinata. Bahkan diseret juga dong tuh sama tumbuhan. Kasian banget nih gue sama nih orang babak satu ini ya. Mantap dah. Semangat lah ya mengejar Tsukasa sama Hinata ya. Siapa tahu nanti jadi kades. Singkat cerita mereka pun udah sampai nih di sebuah kota. Tapi malah kenapa gue pakai beginian, woi? Pesonamu bahaya, Mas. Di sini mereka tuh juga membeli perlengkapan buat jalan nanti. Tapi saat Hinata nih ngeyel buat mau membeli senjata, dan saat sampai di dalam Hinata tuh kagum nih sama pedang, Bro, ya, dan mau, "Bang, beliin dong, Bang." Tapi kedatangan Tsukasa di sini tuh cuman mau apa? Ngasah pisau, Bro, ya, sama beli batu asah, Bro. "Mas, boleh ini enggak?" "Kagak." Hampir terpesona gua nih. Ya, di sini Om Botak tuh juga ngasih tahu Tsukasa nih sedang kesulitan ya kan, dan menawarkan sebuah tiara nih, Bro, ya, tiara sihir yang dimana bisa mengalihkan perhatian orang lain. Ya, Om Botak menjualnya dengan harga 300 koin emas. Oke, makasih, bye bye. Untuk hiasan rambut itu lumayan mahal, Bro, ya kan. "Bang, apa gunakan wajahku yang sangat imut ini, Bang?" Ya, Hinata pun pada akhirnya mencoba menawari dengan wajahnya. Tapi, apakah ini My Bini? Pembotak pun langsung memberikan semuanya, entah itu aset dirinya, toko, rumah, apapun itu ya, Bro, ya, asalkan bisa menikahi Hinata, Bro. Sadar Om, sadar. Dia lanang Om, lanang. Ya, jiwanya sih Bro ya, bentuknya wedok anjir. Bahkan orang di sekitar tuh juga terpesona nih sama Hinata, yang pada akhirnya dah masuk dalam sana. Tsukasa pun pada akhirnya pun membeli hiasan rambut itu, Bro, ya. Di luar desa, Tsukasa pun juga memberikannya nih kepada Hinata agar dia senang. Hinata tuh juga menyadarinya nih, kenapa Hinata tuh enggak di dalam rumah aja biar Tsukasa yang jalan, Bro, ya. Baru sadar, Neng. Mas Suka tuh juga jelasin nih kan. Ya kalau lo di dalam nanti kalau gua mati lo gak bisa keluar. Kasihan nggak? Kasihan kan? Ya udah lanjut. Mereka berdua pun juga kembali ke kota nih dan mencoba bahwa tiara rambut ini tuh ternyata berhasil banget, Bro, ya. Bisa mengalihkan perhatian orang-orang. Di sini mereka tuh juga diikuti nih sama seseorang yang ternyata itu adalah perompak kemarin. Dan saat mereka mau nyerang, datang juga nih orang misterius yang membuat perompak itu jadi ubri, Bro. Ternyata nih orang tuh juga salah satu pahlawan, Bro. Siapa namamu? Namaku adalah Swarfon Lestin Loricum. Oh, bisa diulang kagak? Lupa gua, Bang. Namaku adalah Swarfon Lestin Loricum. Alah, kepanjangan, panggil Kak dah. Namaku juga yang dipakai bejir. Ya, karena Kak tuh enggak jelas mau ditinggal lagi nih sama Tsukasa. Tapi Kak juga mencurigai, walaupun dia pahlawan, tapi Hinata tuh menyuruh dengerin dulu ya kan. Lagian sama-sama orang yang dipanggil ke dunia lain gitu, Bro, ya. Ya pada akhirnya Tsukasa pun juga nyuruh Hinata buat hati-hati dengan pakai nama samaran, Bro, biar aman ya kan. Akan tetapi si Kak tuh malah terpesona juga nih sama kecantikan Hinata dong. Aduh, kena jebakan juga dah nih budak. Kenapa sih? Kak juga bertanya nih, siapa sebenarnya Tsukasa ini? Apakah apa pacarnya dari Hinata atau siapa gitu, Bro, ya? Hinata langsung jawab, "Ya, dia pacarku." Jelas membuat Tsukasa marah. Mana bisa disebut pacar, Mbak? Sebenarnya kau seneng kan Suka? Jujur aja. Jujur. Ya, mereka berdua nih bertengkar hingga di mana Kak tuh nganggep kalau mereka tuh kayak anak sama ayah, Bro, ya. Ya walaupun ayah tiri.
Mantap. Bejirlah makin ruwet aja nih bro ya. Yang pada akhirnya Kapun akan nunjukin kekuatannya nih agar di mana bisa diterima sama bapak mertua bro. Yang itu adalah Tsukasa. Dengan imeng-imeng bisa mendapatkan Hinata. Yang pada akhirnya Kapun nunjukin nih kekuatan yang telah dia miliki dengan pedangnya. Kusarani nyerah dah bang. Hachi no kata. Shore kazaki. Serangan Kato membuat mereka terkejut bro. Karena serangan itu dari pedang suci yang disebut Gram. Itu bisa mengeluarkan angin yang sangat hebat atau tebasan. Itu pedang kutukan gak sih bang? Ya benar tuh pedang kutukan. Os, gak masalah mau kutukan. Yang penting gas Bewan. Bejirlah, kukira kau beneran takut Tot. Ternyata di sini Kato juga takut bro, karena hampir aja menebas Hinata. Tapi Kak juga bilang kalau dirinya tuh belum serius. Ya udah, seriusin aja sini. Saat kamu menyerang, ternyata dia udah ditangkap dong sama polisi setempat ya kan. Dan kenalin, namanya polisinya itu adalah Lucius bro. Ya di sini mereka berdua juga nggak bisa kabur karena harus menjadi saksi ya kan. Pada akhirnya ikut dah tuh mereka ke kantor. Di sini Kak juga jelasin kalau dirinya tuh adalah pahlawan yang dipanggil sama Dewi Malam dengan menunjukkan lambang Dewi Malam. Ya mereka berdua bingung karena mereka tuh nggak ada lambangnya, apalagi Hinata bro. Tapi di sini Hinata membuka bajunya luarnya bro dan tanya ke Tsukasa, apakah lambangnya ada di belakang itu bro ya? Ternyata lambang itu ada bro di leher belakang Hinata. Jelas Tsukasa yang melihat itu mencoba menahan mimisannya hingga keluarnya mulut bro ya. Jadi muntah darah dia. Aduh, emang mantap ya kan. Dan tak lama kemudian ada juga nih penguasa kota yang datang dan panggil aja Jackie ya kan. Di sini Jackie itu punya permintaan karena Kak adalah seorang pahlawan. Jadi bisa kali bro mengalahkan sesuatu gitu bro ya. Yang dimana nyuruh untuk membereskan living armor yang mengganggu jalan distribusi kota ini. Singkat cerita, mereka pun pergi nih buat menghabisi living armor itu. Tapi kenapa mereka berdua juga ada di sini bang? Ya karena mereka berdua tuh udah nyemplung. Jadi kalau mau mentas mager ya udah jadi ikut aja ya kan di sini. Ya di sini Hinata sama Tsukasa pun juga ikut bro. Karena ya intinya udah aku jelasin tadi ya kan. Di sini mereka pun juga udah sampai nih di tempat living armor biasanya membegal orang. Ya tanpa banyak bacot, Kapun langsung turun nih dan nyerang dengan mudah sama living armor. Bahkan gerakannya tuh sangat lincah sebagai manusia ya kan menurut Lucius bro. Kenapa itu pedang kagak dikeluarin dulu dari sarungnya dah? Takut melukai bro gitu loh. Takut melukai sih takut melukai bang. Tapi enggak kayak gini juga gak sih bang? Mantap. Itu tuh udah dilucuin banget tuh sama Kai kan. Apalagi senjata yang nama gram-gram itu juga dimakan nih sama living armor. Dari sini Lucius juga tahu kalau living itu suka banget nih makan benda yang terdapat energi sihir bro. Living juga ngincer tiara nih yang dipakai sama Hinata. Tapi untungnya Masuka pun nyelamatin nih dengan cepat. Hinata juga tanya, malah kenapa kau ngincer tiaraku? Ini cuma 300 koin emas gitu. Gak berharga gak sih bro ini bro? Di sini Tsukasa pun memberikan pertanyaan nih kepada Lucius kan tentang gaji per tahunnya. Ya dijawab dah tuh sama Lucius dengan senilai 100 koin emas. Tuh dengerin, harganya tuh setara 3 tahun gaji. Kau dengar gak? Ya mendengar itu Hinata pun langsung nyuruh Tsukasa buat bertarung bro. Ya karena bagi pekerja kantoran jumlah itu tuh sangatlah mengerikan bro. Ya apalagi 300 koin emas dalam 3 tahun. Mantap. Tapi dengan cepat Living pun menyerang Lucius dan juga melucuti bajunya. Bang, ternyata nih orang cewek ya bang ya? Emang cewek? Kau kira cowok? Baru nyadar juga ternyata kau ini. Iya bang. Terlepas dari Living ini, Living tuh juga kasih tahu nih namanya itu adalah Fit, pemimpin pasukan dari Raja Iblis yang tidak tertandingi. Di sini Hinata pun memberikan baju keluarnya ini untuk menutupi badan Lucius. Hinata juga nyuruh Tsukasa buat menyerang. Tapi ini anak sedang mencegah Kak yang sedang udah ketertarikan sama kecantikannya Hinata. Ajak kawin juga sih sebenarnya dia orang. Yang pada akhirnya Tsukasa tuh ngamuk-ngamuk gak jelas dan nyuruh Hinata buat pakai jasnya dan nyuruh minggir dulu bro. Akan tetapi hal itu malah membuat Tsukasa terpesona dong. Kak jelasin. Akan tetapi hal itu malah membuat Tsukasa terpesona dong. Di sini Kak juga jelasin nih kan kalau Tsukasa tuh suka dengan penampilan Hinata yang mengenakan bajunya atau setelannya. Mendengar itu Tsukasa pun langsung salting ya kan. Tapi saltingnya tuh membuat Fit enggak ada tandingannya bro. Bahkan saat disuruh bayangin Hinata pakai baju kelinci dan atau pelayan, inilah yang terjadi.
何がお帰りなさいませ。 Bejir lah, saltingnya salting mas. Tapi enggak gitu juga gak sih mas? Kasihan itu living armornya. Katanya enggak tertandingi sama kau malahan. Anjay, mantap. Kita juga dilihat ini wujud asli dari Fit yang ternyata seorang cewek kecil mungkin namun agak lain bro. Dan singkat cerita Afid itu juga diinterogasi nih sama Lucius, tapi gak mau ngaku tentang keberadaan Raja Iblis. Fit juga harus mencari pahlawan nih kan yang belum dipanggil. Langsung saja Kapun menunjukkan nih kalau dirinya tuh adalah pahlawan yang dipanggil. Mana mungkin orang lemah yang dipanggil saat. Lanjut aja saat malam ya guys ya. Fit tuh juga dibebaskan nih sama rekannya yang bernama Calm. Skip saat pagi hari, gadis ini tuh juga main masuk aja ke kamar dengan tujuan mau melihat piyama milik Hinata. Tapi malah lihat mas-mas setelan jas anjir lah. Bahkan bingung, ini beneran pintu rumah Jepang gitu kan. Dan saat masuk beneran dong. Bahkan Hinata tuh sedang menyisir rambutnya gitu bro ya. Di sini Kak kira ini tuh adalah rumah milik Tsukasa. Tapi setelah dijelasin kalau ini tuh adalah rumah Hinata, Kapun juga diberikan nih fakta yang paling sakit, yaitu Hinata tuh adalah seseorang yang berjiwa om-om, usia 32 tahun. Dan kembali ke tempat penjara yang udah diberlubang ya kan. Di sini Tsukasa tuh tidak bisa nyari info lebih lebih lagi nih kan tentang Raja Iblis. Yang berarti mereka tuh harus pindah dari kota ini, bro. Tapi di sini Hinata tuh juga memperlihatkan statusnya kepada Kane. Karena penasaran, Kane tuh juga mau lihat ya kan. Dan ditunjukkan dah tuh statusnya. Tapi ditutupin tuh nama aslinya itu. Nama aslinya tuh K ya guys ya. Anjay. Di sini skill milik Kane tuh banyak banget. Bahkan mau dicoba satu persatu. Tapi saat dicoba salah satu, anjay mau hujan lagi kita. Ternyata skill itu tuh memanggil sang Dewi bro. Yang ternyata ini adalah Dewi Malam yang memanggil Kak kemari. Bahkan setelah tahu kalau Kak ini pahlawan beneran, langsung tunduk dah tuh mereka. Mantap. Dewi Malam ini bahkan juga ngecek Hinata nih. Yang ternyata tahu kalau Hinata tuh adalah pahlawan dari Dewi Cinta. Ya Dewi Malam juga tahu kenapa malah mereka dipanggil secara berdua. Ya kan si Leka kan cuma dipanggil per orang tuh. Tapi ini orang dipanggil dua orang, Hinata sama Tsukasa gitu bro ya. Tapi ternyata Dewi Malam tuh juga tahu ya kan, hingga katanya kenapa kok bisa mereka dipanggil berdua gitu bro ya. Dewi tuh tanya nih malahan ke Kak kesini tanya apa? Kau butuh yang terkuat bukan? Kak jawab, pedang yang bisa nebas musuh. Ya itu adalah kekuatan menurut Kak. Jadi diberikan dah tuh pedang geram. Itu yang udah dimakan sama Fit kemarin. Tapi si Kak tuh ngaku ke Dewi Malam kalau pedangnya tuh sedang dalam perawatan. Untung pintar bohong gua sat. Dan lalu kenapa sih Hinata sama Tsukasa tuh bisa bareng? Ya karena Hinata, menurut pikiran Hinata, yang terkuat itu adalah Suka bro. Yang bisa disebut Suka nih kayak senjata yang dimiliki sama Hinata. Oh jadi mas-mas ini adalah sebuah senjata ya bang ya? Bisa dibilang kayak gitu ya bro ya. Oke lanjut aja. Di sini Dewi tuh juga udah ngantuk dan pamit undur diri dulu bro. Karena kembali mau tidur. Namanya juga Dewi Malam ya kan. Jadi aktifnya saat malam. Nokturnal ini mau. Oke kita skip aja keesokan harinya bro. Dimana mereka berdua tuh lanjut nih jalan untuk menuju ke sebuah desa. Tapi saat di jalan mereka tuh juga lihat Lily nih yang ditawan dan dibawa pakai kereta bro. Pura-pura gak lihat aja ya. Setuju gua. Singkat cerita tadi suatu pagi kan Hinata tuh sedang buka album kenangan bro. Yang dimana berisikan sebuah pertanyaan. Kalau besar tuh dia mau jadi apa. Bahkan Hinata nulis kalau terdampar di sebuah pulau dia tuh mau bawa Tsukasa. Emang enggak lain otaknya bro ya. Di sini juga memperjelas sih kalau Tsukasa tuh kayak item nih menurut Hinata. Tapi saat Hinata mau melihat karangan dari Tsukasa, udah dicoret duluan saat sama Tsukasa. Yang berakhir Hinata pun ngambek. Saat mudah di dalam desa yang terkenal sama cumi-cuminya, di sini juga ada orang nih yang nawarin cumi panggang bro kepada mereka. Tapi ini tuh malah terpesona anjir sama Mbak Hinata gitu bro ya. Padahal Tsukasa udah mengakui kesalahannya. Tapi Bejir malah hilang. Sia-sia gua ngomong sat. Tsukasa tuh mencoba untuk tenang nih. Bisa aja itu adalah kejahilan kecil Hinata. Tapi kalau diculik beneran gimana Bejir? Alhasil dicari dah tuh Hinata hingga sampai melihat ini dan ingat sama Lily yang pada akhirnya anjay keretaku rusak sama Om berjas. Ya di sini Tsukasa minta maaf bro karena merusak keretanya. Karena tangan Tsukasa tuh enggak bisa tenang dan mas-mas itu juga ketakutan. Tapi mas ini juga memberikan tumbuhan nih yang bisa membuat tubuh menjadi rileks. Tsukasa tuh juga tanya, kamu bawa gadis F? Ya aku bawa. Kau mencarinya? Tidak, yang ku cari gadis pirang berwajah imut. Mas ini juga ngasih tahu nih kalau temen
temen yang cantik mending dicari dulu bro. Karena apa? Karena F yang dibawa tadi itu akan dijadikan buat tumbal di desa ini. Kenalin mas-mas, ini namanya Sen ya BTW. Beralih ke sisi Lili yang udah ditawan nih dan mau dijadikan tumbal. Lili kira laki-laki ini tuh minat banget nih sama dirinya dan bilang, mending aku metong aja mas daripada dirusak. Emang akan metong kok, kan jadi tumbal. Ya tak lama kemudian datang juga tuh Hinata yang dibawa sama mas-mas penjual cumi tadi. Di sini Lili juga kaget. Kenapa kok Hinata tuh ada di sini gitu bro ya? Awalnya Lili tuh pede karena selama masih ada orang yang anggap dirinya cantik nggak masalah. Tapi inikah my bini? Ya kejadian lagi dan lagi nih bro ya, yang membuat Lili tuh enggak terima dan langsung marah. Bahkan minta tanding buat siapa nih yang banyak suara dia yang menang. Nih yang menang jadi tumbal loh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa bang. Emang agak lain baba. Kembali ke Tsukasa dan Sen nih. Di sini Sen tuh jelasin kalau di desa ini tuh punya yang namanya Dewa Cumi bro. Yang dimana dia tuh minta tumbal cewek manis, kawaii, imut semuanya lah pokoknya ya. Yang enggak gede. Dengan tumbal ini hasil laut tuh akan melimpah, terutama cumi-cumi bro. Nih desa kagak bosen apa makan cumi-cumi anjir? Tak lama kemudian mereka pun menemui Lili nih di rumah kosong. Ya cuman Lili aja karena Hinata udah dikabawa buat dijadiin tumbal nanti malam. Pada akhirnya mereka pun akan makan dulu karena agar perut kenyang bro dan bisa berpikir gitu kan. Di sini Tsukasa tuh juga tanya, gimana Hinata? Udah mau dijadiin tumbal? Tapi di sini Lili tuh juga kesal karena apa? Dia tuh saat mengejar Tsukasa sama Hinata dia tuh selalu kena masalah hingga menjadi tumbal, tapi malah nggak jadi ya kan. Yang berakhir Lili ngajak Tsukasa buat gencatan senjata dan memburu cumi-cumi yang dianggap dewa sama desa ini dan akan dibunuh di hadapan warga desa. Menarik gas, canda sotong. Dan singkat cerita mereka pun udah ada di tepi apa sih namanya, tepi laut atau tepi sungai ya ini ya, intinya itulah udah ya. Dan di sini Lili pun juga udah diikat yang pada akhirnya Tsukasa pun melempar Lili buat menjadi umpan. Tapi saat melempar, kekuatan Tsukasa tuh tidak kayak biasanya bro. Dan yang melihat itu tanya, apakah kau kurang enak badan? Nih mami ini aja. Dan singkat cerita hari juga udah sore. Tapi umpannya tuh belum dimakan juga bro. Bahkan anak kecil lewat tuh bilang, bang mancing cumi. Bodoh ya, dia tuh makhluk normal bang. Oh mendengar itu langsung safage anjir ya. Tapi tak lama dari itu kan umpan pun berhasil nih dimakan sama Dewa Cumi. Kita beralih dulu ya bro ya ke sisi Hinata yang dibawa buat dijadikan tumbal. Di sini Hinata tuh bingung mau berbuat apa bro. Bahkan teringat saat dulu dirinya tuh marahan dengan Tsukasa dan tidak bicara selama 1 minggu. Dan di sini Hinata pun punya ide nih buat menggunakan pesona nah yang dimana harus melepaskan Tiara dengan goyangan. Dan saat digoyang-goyang, Tiara itu pun berhasil lepas dan Hinata juga lepas juga nih dari kurungan. Dan alhasil membuat pesona Hinata muncul. Kembali ke Tsukasa ini yang mencoba menarik, tapi semua kekuatannya tuh menghilang dan tidak bisa narik dong dengan bebas. Di sini Tsukasa tuh bingung apa sih yang terjadi padanya hingga dia tuh teringat masalah tadi pagi dengan Hinata yang bisa diartikan kalau jaga jarak gak bisa kekuatannya hilang ya bro ya. Dan sampailah nih ada ribut-ribut di dekat sana. Bahkan ada yang naik di patung cumi yang ternyata itu adalah Hinata bro. Ternyata Hinata dalam masalah karena menunjukkan pesonanya. Bahkan kali ini bukan laki-laki doang yang terpesona, emak-emak juga terpesona untuk mencaci maki Hinata ya kan karena wajahnya yang sangat cantik bro, mantap. Ya di sini Hinata tuh malah nyuruh emak-emak buat ngurus suaminya gitu bro, apalagi numbalin gadis seimut dirinya tuh juga berdosa gitu bro. Ya di sini Tsukasa berteriak, woi Hinata, Suka, tolong. Siap ketua. Dengan kekuatan Tsukasa yang udah kembali, dia pun berhasil menarik cumi dan membuatnya tertancap di ujung cumi patung. Tapi ini tuh cumi enggak langsung koid bro, malahan mau makan Hinata juga. Tapi untungnya ditahan tuh sama kakinya, jadi nggak bisa masuk ya kan. Gigi kedua giginya tuh ditahan ya, sama Hinata. Dan setelah itu Lili muncul dan diberikan satu pisau sama Tsukasa. Dan setelah itu makan cumi panggang. Bahkan setelah itu para orang desa tuh juga sadar, masa dewa bisa dibakar, masa dewa bisa dimakan gitu kan, aneh juga bro. Yang pada akhirnya udah dah tuh dihentikan dah tuh persembahan-sembahan cumi ini dan jadilah Lili sebagai kepala desa.
Singkatnya saat makan malam berdua Tsukasa tuh juga minta maaf soal tadi pagi bro. Malahan Hinata udah lupa ya kan. Tapi enggak masalah dah ya. Di sini Tsukasa tuh juga nyuruh Hinata buat selalu di dekatnya dan jangan hilang lagi. Karena kalau ngilang kekuatannya hilang anjay. Ya Hinata juga balas. Kau yang harusnya memperhatikanku. Tadi tuh lamaran ya mas mbak. Bisa dikatakan kayak gitu ya Sen ya. Semangat. Di sisi lain kita juga dilihat ini. Fit dan calm juga mengintai Tsukasa dan juga Hinata. Bahkan juga tahu kalau kelemahan Tsukasa itu yaitu adalah yang dimana kalau dia jauh-jauh dari Hinata kekuatannya tuh akan melemah. Singkat cerita mereka bertiga pun juga udah keluar nih dari desa Sumi dan ngelanjutin perjalanan. Di sini tak lupa mereka tuh juga istirahat bro dan juga makan. Di sini Tsukasa tuh juga tahu nih kebenaran ya kan, yaitu tentang Sen bro. Saat Hinata udah masuk ke dalam rumah, Tsukasa pun bertanya nih, siapa sebenarnya Sen ini? Lagian Sen tuh memiliki skill buat membunuh bro dan macam-macam sebagainya. Intinya kayak assassin kalau nggak salah ya. Mendengar itu Sen bilang, mana mungkin mas. Kalau gitu mending aku kasih sesuatu di dalam makanannya. Tiba-tiba Tsukasa pun merasa lelah ya kan. Tsukasa kira diberikan obat bius. Maaf, ternyata aku kasih. Di sini Tsukasa tuh malah bisa sadar ya kan, bahkan melepas bajunya ya kan, yang membuat Sen bersemangat melihat bentuk tubuh dari Tsukasa bro, yang pada akhirnya gelut dah tuh mereka berdua. Tapi yang menang juga Tsukasa ya kan, Sen udah jadi ubi anjir. Kalian kenapa dah? Di sini Tsukasa tuh nyuruh Hinata buat pergi, tapi jelas Hinata tuh nggak mau pergi kan, karena kalau pisah nanti gimana, nggak bisa ketemu lagi sama Aisyah. Lanjut. Di sini Sen juga bilang kalau di sini tuh enggak tertarik buat menjadikan Hinata sebagai budak bro, dan tidak tertarik ya sama Hinata, malahan dia tuh tertarik sama Tsukasa dengan tubuhnya gitu bro ya, yang kena kotak-kotak Eropi sobek ya. Hingga di mana Hinata tuh udah mau mengatakan kalau yang harusnya lari tuh adalah Tsukasa dan bukan dirinya, tapi ditotok tuh sama Son anjir. Dah, ternyata Sen tuh hanya ingin membijak Tsukasa bro yang udah kelelahan. Di sini sadarlah tuh mereka kalau niat Sen tuh baik bro, dengan ngasih obat Tsukasa pegel-pegel linu dan Hinata obat pelancar. Dan setelah itu Sen juga disuruh menjaga jarak 10 meter. Kalau tidak inilah yang akan terjadi. 10メートルできんと言ったろ。 Anjay jadi ubi bro. Di sini mereka pun juga udah sampai nih di kota. Dan di sini juga akan membantu mereka buat masuk karena mereka tuh udah kayak jadi buronan kayak. Jadi ya akan dibantu sama Sen lah ya. Singkatnya saat udah masuk ke dalam, Tsukasa nih minta buat ke kuil Dewi Cinta dan ditunjukin tuh sama Sen. Dan setelah itu mereka masuk nih buat mendapatkan info tentang Raja Iblis dan sebuah ramalan. Tempat ini jauh lebih agamis ya dari bayangan Tsukasa, akan tetapi setelah dikasih baju kayak gini, nah pikiran Tsukasa pun berubah bro. Bahkan saat masuk ke dalam, lebih dalam gitu bro ya, udah kayak diskotik bajir nih tempat. Bang, aku mau bang. Jangan, anak kecil gak boleh masuk ya, gak boleh. Oke, kita skip aja ya kan saat di sini. Ya emang tempatnya masih di sini bro ya. Oke, kita skip aja kan, dimana mereka tuh tahu nih kalau Hinata ternyata tuh mempunyai lambang seorang dewi bro, yang dimana kalau dibawa ke sini lambang itu tuh disebut sebagai pendusta bro. Masa lambang dewi dijadiin dimainin di tempat diskotik kayak ini bro ya. Benernya nggak salah Hinata sih, kenapa antum buat diskotik di dalam kuil, itu yang salah bro ya. Dan hal itulah yang membuat Hinata mau dibunuh. Tapi Tsukasa nggak bisa tinggal diam dong dan marah dan langsung bilang lambang bodoh ini juga enggak dia mau gitu bro ya, dia tuh cuman ada sendiri gitu. Dan para pemujat pun marah bro dan nyekek Tsukasa. Tapi belum cukup mas buat ngeket aku mas, gas Baywan. Yang pada akhirnya mereka pun dikalahkan ya sama Tsukasa dengan mudah. Bahkan Tsukasa tuh tanya apa yang mereka tahu tentang ramalan Dewi. Di sini mereka tuh juga tanya segitu taunya kah mau ramalan itu bro ya. Dan tak lama kemudian datang nih seorang cewek yang bilang kalau mereka berdua itu adalah seorang pahlawan yang dikirim sama Dewi Cinta. Kenalin, nih cewek namanya tuh adalah Moria. Kita panggil aja Ria bro. Di sini mereka berdua tuh dibawa nih buat berhadap kepada Paduka Raja di wilayah ini. Bahkan mau ngumpet ame kapan kau Sen? Kau tahu juga ya bang ya. Ternyata Sen dari tadi tuh adalah ngumpet-ngumpet guys ya, ngumpet-ngumpet gimana. Dan ternyata Sen itu adalah bagian dari intelijen, yang intinya kayak intel lah ya. Dan Ria juga yang memimpin sebuah intel di kerajaan ini. Dan singkatnya mereka tuh juga udah di hadapan sang raja yang bugil sebagian. Kak, yang bener lah nulisnya, masa bugil sebagian anjir. Bener bang, coba dah tuh lihat. Cuman pakai sarung doang kan. Ya bener sih. Ya udahlah lanjut dulu dah ya.
Di sini mereka juga disambut nih. Bahkan Hinata tuh juga mau menggunakan pesonanya agar negosiasi menjadi mudah. Akan tetapi ini raja tuh enggak ada efek-efek terpesona banget sama Hinata, bro. Malahan bilang cita sang dewi memanglah sangat indah ya. Di sini Tsukasa tuh juga tanya, emang apa sih ramalan sang dewi itu? Raja pun bersiap nih buat untuk melakukan sesuatu dan inilah yang dikatakan. 夜勤召喚したよ可愛さレベチ Anjay bersenandung emang gigi dewa. Raja emang gigi, pamen. Siapa yang punya raja suka bersenandung? Cuman di sini ya. Intinya raja tuh bilang kalau Dewi tuh memberikan titah ya kan kalau ada pahlawan yang datang dan mereka tuh harus membantu pahlawan itu. Bahkan dikasih tahu kalau pahlawan itu cewek cantik dan punya lambang dirinya atau lambang Dewi. Bahkan kerajaan ini akan memberikan dukungan seperti anggaran kerajaan, pajak dan juga anggaran militer. Ternyata pesonanya berhasil, Bang. Hah, bener juga. Singkat cerita, mereka berdua pun juga bicara nih di kamar. Dan tak lama kemudian Ria datang buat ngasih tahu kalau malam nanti ada pesta atau perjamuan. Lanjut saat malam hari, pesta udah diadakan. Bahkan di sini Hinata tuh dengan gaun yang sangat kawaii guys ya. Kawaii buat cowok. Emang cowok gak sih dia? Ya intinya di sini Hinata tuh menggunakan gaun yang sangat indah ya kan. Bisa membuat Tsukasa tuh terdiam dan melongo. Bahkan sampai bayangin nikah bejir sama Hinata. Dan yang pada akhirnya Tsukasa pun langsung manggil Sen buat ngasih bau penenang. Dan nyuruh Hinata buat berada di luar. Karena pesonanya tuh membuat Tsukasa salting brutal. Dan sebenarnya nggak Tsukasa aja yang salting brutal, yang terpesona gitu kan. Para tamu undangan juga bejir. Bahaya bro ya. Pada akhirnya Hinata tuh juga di luar karena berbahaya. Bahkan di sini Hinata juga dilarang buat minum bro, karena takutnya kejadian hal kayak kemarin tiba-tiba lari-lari gaming ya bro ya. Akhirnya enak lu ning, malah kasih tahu nih bocah. Ya Hinata pun kesal ya kan karena tidak dibolehkan minum sake. Di sini Tsukasa tuh marah ke Hinata karena menjadi seperti anak kecil yang rewel. Apalagi akhir-akhir ini Hinata tuh selalu ceroboh banget bro. Perkataan itu tuh malah membuat Hinata kesal nih dan langsung pergi dari tempat ini. Di sini Hinata tuh juga tahu kenapa Tsukasa tuh melakukan hal tadi buat melindunginya juga. Lagian dia ini tuh imut kan, Tsukasa tuh juga cowok, apalagi dirinya cowok yang usia 32 tahun. Padahal aku lebih suka cewek pirang daripada cowok, bejir lah. Ya Hinata tuh juga melihat seorang cewek nih yang ada dalam bayangannya itu. Akan tetapi ini cewek malah mau bundir dong. Dan untungnya ada Hinata nih yang mau menghentikannya. Awalnya nih cewek tuh kagak tak mau, tapi karena Hinata tuh bilang dia mau curhat sesuatu, ya akhirnya nih cewek juga mau ya kan, turun dari balkon. Di sini Hinata tuh cerita nih tentang masalahnya sama Tsukasa tadi. Kok cuman mau perhatiannya bukan? Jelas Hinata bilang tidak, tapi setelah diingat-ingat, bener juga bejir katanya ya bro ya. Jelas kelakuan hal kayak gini tuh udah mirip kayak bocah SD. Bahkan nih cewek bilang kalau pasti tuh sangat menyukai teman masa kecilmu itu. Setelah itu cewek ini tuh juga pergi bro dan bilang kalau bareng Hinata tuh enak banget atau lumayan enjoy. Dan pembicaraan ini juga membuat Hinata cukup senang ya kan karena bisa bersama dengan gadis impiannya. Mantap. Singkatnya saat pagi cewek ini tuh juga datang ya kan yang ternyata dia adalah putri kerajaan dan kita panggil aja Reine. Di sini Reine tuh minta ikut nih dalam perjalanan buat mengalahkan Raja Iblis. Jelas hal itu ditolak nih sama Tsukasa dan nganggep kalau Reine itu kayak anak kecil aja. Mulai dah nih nganggep gua anak kecil lagi. Mending buat pertunjukan deh sana lo. Oke gas. そうね。何か面白い。Tapi di sini Hinata tuh malah membela Reine nih. Tapi saat menghadapi Raja tentu aja Raja bilang tidak boleh. Karena Reine aja masih udah gede kayak gitu, nggak bisa pakai baju sendiri. Tidur harus sama guling kesayangan. Mana bisa ikut gitu bro ya. Ternyata di sini Tsukasa juga nambahin minyak ya kan agar Reine tuh nggak bisa ikut bro. Yang pada akhirnya Reine ngambek dan lari ke dalam kamar dirinya. Ya di sini Hinata pun juga nyusulin dan nyuruh Tsukasa nggak usah ikut karena nggak bisa nanganin anak remaja. Dan singkat cerita Hinata pun udah sampai nih di kamar Reine. Anjay aduh jotos Dex. Reine cerita kalau ibunya tuh meninggal saat dia lahir. Bahkan di sini dia tuh tidak pernah mendapatkan kebebasan bro. Bahkan Reine tuh gak tahu gimana sih rasanya dunia luar.
Cuman dia tuh bisa keluar tapi jarang-jarang banget lah, Bro. Ini nanti kayak dikekang sama sang raja gitu, Bro ya. Mendengar itu, Hinata tuh mau membantu Rene nih buat ngewujudin sebuah impian Rene yang dimana malah mengajak berontak dong anjir sama Rene. Di sini Tsukasa tuh mau narik Hinata kembali, tapi Hinata bilang buat jangan mengikutinya. Karena itulah yang membuat Tsukasa bingung mau diselamatin apa enggak. Bisa bimbang juga nih orang, sat. Tapi kenapa diajak pemberontak juga gitu? Emang agak lain Raine ini. Singkat cerita, faksi Raine ini melakukan kampanye bro, kayak di Konoha, agar bisa menurunkan raja yang sekarang. Aku gak mau ikut, tapi kalau ada cewek cantik bisa dipikirkan. Ada kok, Nggak ada, aku sukanya cewek nakal. ada kok, Nah, aku lebih suka yang murung dan sangat mungil. ada kok. Ini kampanye apa jadi idola ya bang ya? Banyak kali ini. Bisa jadi dua-duanya mungkin ya. Oke, lanjut ya kan. Lanjut saat udah selesai kampanye. Di sini Hinata juga bingung bro, mau dibawa kemana sih ini arahnya ya kan. Tapi Hinata tuh langsung pergi ke tenda yang lain buat ganti baju dan yang nyaman buat dirinya. Awalnya Hinata tuh mencoba buat lari, tapi saat mau keluar Hinata-kun. Alhasil Hinata pun masuk lagi nih dan berniat buat nyari tiaranya dulu. Tapi saat ke tenda sebelah, ada Ria yang diikat sama kepala Met dong. Di sini Hinata tuh mau melepaskannya, tapi karena pikirannya tuh kemana-mana, alhasil makin naik aja tuh dari Ria. Ya ini mah malah makin menyusahkan anjir. Yang pada akhirnya Hinata tuh beranggapan kalau dia tuh nggak bisa apa-apa gitu bro. Ya bahkan nggak berguna banget. Hingga kepala Met pun datang dan memberikan pijatan yang lembut menggunakan slime. Di sini Met juga bilang Hinata tuh diperlukan kok bagi Rene. Mai juga nambahin, yang salah tuh bukan Hinata, melainkan berkah Dewi bro, yang membuat Hinata terjebak dalam situasi seperti ini. Ya tentu aja, kepala Mai itu juga akan mewujudkan impian Hinata dengan menyentuh lambang Dewi yang ada di leher Hinata. Di sisi lain, Dewi Cinta tuh juga merasakan nih, kalau adanya itu sedang diikut campur tangan gitu ya. Dan kembali ke Hinata yang ternyata kepala Mai itu seperti menjampi-jampi Hinata agar selalu berpihak kepadanya. Kita juga dibawa ke flashback saat Hinata masih kecil dan dibully nih sama anak-anak nakal kayak K. Hingga datang Tsukasa yang membantu dan dijadikan ubi sama Tsukasa. Di sini Hinata tuh nganggep kalau Tsukasa tuh emang keren banget ya kan, bahkan udah membantunya. Tapi Hinata tuh juga tidak terlalu suka nih tipe orang yang sempurna kayak Tsukasa. Bahkan di sini ada kata-kata yang tidak dijelaskan kali ini. Kembali ke Hinata yang udah bangun, kepala Met tuh juga nyuruh Hinata nih buat tidur kembali. Ya tubuh Hinata tuh udah kayak kembali seperti semula gitu. Intinya pegel-pegelnya hilang lah ya. Kembali di sisi kerajaan yang memanggil seseorang yang ternyata itu adalah K. Ada bang suka. Boleh panggil kerajaan anjir ke sini. Kau ya pak? Apakah kau juga dipanggil? Dia rajanya. Bener. Boleh ulang kalau masuknya. Silahkan. Perkenalkan, aku adalah Swan Van Lestin Lorengam. Ya belum selesai kenalan udah dikeblek aja tuh sama Lucius. Tapi tak masalah ya kan, raja di sini juga enggak basa-basi bro, dan jelasin situasi dan nyuruh mereka buat nyelamatin kerajaannya. Tentu aja Katun nerima, tapi malah dikeblak lagi nih sama Lucius dan diajak keluar buat berbicara. Di sini Katun jelasin kalau dia tuh mau ngebantu orang karena dengan kekuatannya. Ini kalau dia bisa menolong, dia akan melakukannya bro. Yang pada akhirnya Lucius pun nyuruh buat melakukannya. Ya jelas, Kak pada akhirnya pun menerima nih permintaan itu. Dan singkat cerita mereka pun ada di perbatasan nih dan nyuruh para pemberontak buat mundur. Tapi mereka malah ngamuk dong yang membuat Kak mau menyerang. Tapi dia masih ragu sama kekuatannya. Di sini Lucius pun juga memberikan saran ya kan, agar tidak takut kepada senjatanya karena kekuatan itu adalah milik K sendiri yang pada akhirnya Ichino kata Roda Kuruma. Gak gitu. Ya, ayunan pedang itu membuat mereka sadar dari pengaruh pesona yang ditebarkan. Bahkan membuat K juga menang dan bugil semua tuh mereka, mantap. Dan singkat cerita di kerajaan K tuh juga seneng nih dipuji sama raja. Bahkan ngerasain perjalanan di dunia lain udah dimulai. Dan di sini K tuh sama Lucius juga ketemu nih sama Tsukasa lagi di teras ya kan. Di sini K juga tanya, "Kau kenapa murung? Diselingkuhin apa gimana?" Kau bilang apa? Di sini Tsukasa tuh ngeluarin aura intimidasi yang hebat. Bahkan K tuh sampai gemeter tuh kaki. Tapi tenang aja, di sini K tuh tanya, "Ada masalah apa sebenarnya? Mau cerita apa kagak?" "Masalah? Emang gua ada masalah?" Tsukasa tuh emang gak ada masalah bro, melainkan dia tuh hanya cemburu karena tidak dipilih sama Hinata. Karena Hinata tuh lebih milih bareng Reina ketimbang bareng Tsukasa. Yang pada akhirnya
lari, gempa bumi, tenang, bomba datang, toto. Benjir lah, kenapa gue mengisi suara kayak gini bang? Ada yang lain gak sih bang? Wah, Ya, sebelum kejadian itu kita dibawa nih ke beberapa menit sebelumnya, yang dimana kepala Matt yang ternyata itu adalah Clam, bro. Dan di dalam tong ini tentu aja ini adalah budak kecil yang bernama Fit, ya kan? Yang dimana Clam tuh udah nyucup dari beberapa tahun yang lalu buat melakukan rencana ini. Bahkan saat mendengar kalau para pemberontak tuh malah pulang dan membajak sawah dengan keadaan wugil, Clam sama Fit tuh melakukan cara terakhir, bro, yang dimana menggunakan Reine dan juga Hinata buat membuka pintu yang dimana di dalamnya tuh ada robot tuh, bro. Oh ya, fun fact-nya di sini dalam tubuh Reine tuh ada lambang Dewi juga ya, bro ya. Dewi cinta. Dan kembali ke masa sekarang saat robot udah diaktifkan, di mana ini robot adalah dewa pelindung di kerajaan ini yang bernama Mepon atau bisa disebut senjata kuno. Dan saat menembak buat pertama kalinya, boom. Untung meleset, nggak kenapa-napa itu. Tapi saat mau nembak yang kedua kalinya, Tsukasa tuh tetap berdiri nih dan akan menghabisinya. Tapi kalian melihat itu juga mau ikut membantu Tsukasa dong. Oke, aku serahkan kepadamu ya, anak muda. Tsukasa jelasin kalau dirinya jauh dari Hinata, kekuatannya tuh akan melemah. Kali ini mereka tuh mempertaruhkan hidupnya ke Kak. Tapi untungnya walaupun takut-takut gini, anjay selamat. Gimana tebasan anginku? Hebat kagak? Iya hebat, tapi jangan gemeter juga, Sat. Oke, lanjut. Pada akhirnya mereka pun semua juga harus mengevakuasi orang di dalam, ya kan. Dan di dalam Rebel juga bilang kalau dia tuh akan menghancurkan kerajaan ini dan memperkenalkan dirinya sebagai Fit, salah satu pasukan Raja Iblis yang tak tertandingi. Mendengar itu, K pun bersemangat nih dan akan mencincang tuh robot. Bahkan Fit juga bilang kalau Hinata tuh ada di dalam robot ini. Dan Tsukasa yang mendengar itu pun memprovokasi Fit nih agar terpancing buat menembak. Tapi untungnya tidak kena dan Kapu sama Tsukasa pun berhasil kabur. Di sini Tsukasa memprovokasi Fit agar mereka tuh bisa dikejar. Dan dengan ini kerajaan tuh akan aman. Di sini Tsukasa tuh juga akan pergi ke tempat robot itu agar mendapatkan kekuatannya kembali. Nih bang, naik ini aja bang, mantap. Yang pada akhirnya mereka pun mendekat ke arah Mepon, ya kan. Di sini Hinata tuh juga sadar, ya kan. Saat melihat Tsukasa, entah kenapa Hinata tuh mengingat masa lalunya di mana dirinya tuh seperti ketinggalan sama Tsukasa, bro. Dan kembali ke pertarungan, di sini Fit tuh berencana nih buat mengelarkan semua kutuk kekuatannya buat menembak. Tapi saat mau nembak, dia tuh enggak bisa nembak yang ternyata kontrolnya robotnya tuh udah diambil alih sama Hinata. Juga kira semuanya tuh udah berakhir, bro, karena apa kontrolnya tuh udah diambil sama Hinata. Tapi saat Hinata ditiru surun, Hinata nggak mau, malahan Hinata tuh makin kesal sama Tsukasa yang dimana ingin merendahkan dirinya. Lagian Tsukasa tuh hebat, disukai banyak cewek, disukai atasan. Karena itulah yang membuat dirinya kesal dan mau ngalahin Tsukasa, bro. Bahkan di sini kekuatan Tsukasa tuh juga belum kembali, padahal udah deket banget tuh sama Hinata. Kayak aneh aja, ternyata bukan itulah penyebab kekuatan Tsukasa tuh hilang. Tapi di sini Tsukasa tuh tanya kenapa dia melakukan hal itu. Si Hinata jawab kalau dirinya tuh cuman mau dipuji sama Tsukasa gitu, bro ya. Becir lah. Cuman mau dipuji doang loh bang. Tinggal puji gak sih? Kan ya, pada akhirnya Tsukasa pun memuji Hinata dengan bilang dia sangatlah keren. Tapi malah ditembak aja. Ya untungnya ada pintu kemana aja yang membuat Tsukasa tuh bisa selamat. Untung dari besi, bro ya, aman dah tuh. Di sini Tsukasa pun berteriak kalau kau menembak Cak Yadi tuh berbahaya. Apalagi sikap Hinata tuh udah kayak anak-anak aja, bro ya. Jadi jawab dah tuh sama Hita, emang gua anak-anak gimana? Kau gak suka? Lagian Tsukasa tuh selalu mendapatkan pujian nih, sedangkan Hinata tuh enggak pernah, bro. Dan dia pun tidak pernah mendapatkan pujian sama sekali nih. Bahkan saat dirinya dihina, Hinata tuh cuman punya Tsukasa yang bisa dibanggakan sebagai seorang teman. Dan setelah itu Hinata pun mengarahkan pukulan kepada Tsukasa. Orewana, Tsukasa kado ya des. Yoroshiku ne. Untungnya ada kan nih yang nyelamatin Tsukasa yang membuat dirinya menjadi aman. Di sini Tsukasa tuh bingung mau berbuat apa karena pujiannya tadi udah gagal. Mau dipuji mau kayak gimana lagi? Ya Kak jawab kalau Hinata tuh butuh pujian sebagai seorang sahabat. Walaupun Hinata benci, tapi tadi tuh Hinata bilang kalau dia tuh bangga menyebut Tsukasa sebagai teman atau sahabatnya.
Kak juga bilang, "Kalau kau cemburu bilang aja gak sih? Masa kau cemburu itu sampai membawa-bawa kerajaan dalam masalah itu?" Mikir, Mas. Mendengar itu, Tsukasa pun bangkit kembali dan dengan kekuatannya dan berhasil nih menahan serangan dari Hinata dengan robot ini. Di sini Tsukasa tuh juga memuji Hinata dengan penuh hati, tapi di dalam Hinata dibisikin nih sama Kam yang bilang kalau Tsukasa tuh bisa aja bohong karena Tsukasa tuh orangnya sangat pintar. Mendengar hal itu, Hinata pun bicara nih kalau dirinya tuh lebih rendah dari Tsukasa. Bahkan Tsukasa tuh lebih berbakat dari dirinya. Tsukasa tuh menolong orang yang lemah. Bahkan Hinata tuh udah nganggep kalau Tsukasa tuh adalah seseorang pahlawan bagi dirinya. Di catatan Tsukasa juga tertulis nih kalau impian Tsukasa saat udah besar, Tsukasa ingin menjadi seorang pahlawan. Dengan perasaan ini, Hinata pun berhasil bebas dari hasutan Kam dan memutuskan tenaga dari robot ini. Tapi ini robot malah masuk ke dalam mode pemusnah. Tapi dengan kerjasama antara Ka dan Tsukasa, mereka berdua pun bisa nih melumpuhkan robot ini dengan mudah. Bahkan Tsukasa bisa masuk ke dalam tempat ini di mana Hinata berada. 援護を頼むしばくミクターいい加減返せ Saat melihat Hinata udah mode lemah, membuat jantung Tsukasa pun enggak normal. Di sini Hinata juga minta maaf karena membuat masalah di dunia ini dan nyalahin dirinya. Tsukasa juga mengatakan hal ini sekali seumur hidup dan di mana di sini Tsukasa tuh memuji semua kemampuan Hinata yang diketahui sama Tsukasa. Mendengar hal itu, Hinata juga malu-malu tapi mau. Tapi Tsukasa melihat itu malah tersenyum bro dan nganggep kalau hidup tuh juga perlu kejujuran. いつも元気なところとか笑顔のところとか表情豊かな思ったより頭いいと思うし運動神経だってところとか明らかにやらせの企画感情移入してしまった相手は絶対酒に飲まれると発言が宙に浮くところいいのか一度お前を褒め出したら止まらんぞ Di sini Hinata pun juga bahagia bro karena ini adalah pertama kalinya dirinya melihat Tsukasa tersenyum. Dan singkat cerita Hinata tuh juga minta maaf nih ke raja ya kan karena telah membuat kekacauan di kerajaannya. Harusnya raja gak sih yang minta maaf karena perbuatan anaknya yang mau memberontak, bajir? Tenang aja, di sini raja juga minta maaf kok atas kesalahan putrinya, bro. Di sini Raine tuh juga minta maaf kan karena kebandalannya. Di sini Tsukasa tuh juga jelasin, udahlah jangan dibahas lagi kan kalau dibahas makin panjang, bro ya. Yang terpenting intinya tuh kepala Maid yang salah. Singkat cerita, saat keluar mereka pun juga bertemu nih sama Ka. Ka juga bilang, kalian nggak tahu di mana tempatnya Raja Iblis ya? Kok dari tadi ngomong tempatnya? Dewi, kalian kagak ngasih tahu apa gimana? Kau tahu? Kenapa kagak bilang? Kagak ditanya. Bener juga sih. Ya udah dah lanjut dah. Dan ternyata tempat Raja Iblis tuh ada di sini bro ya. Di kayak apa lambang-lambang itulah kalian tahu ya. Dan di sini tuh juga nunjukin peta yang di mana tepat di tengah atau di pusar ya bro ya. Karena peta dunia ini tuh mirip seperti seorang manusia atau cewek lah ya. Jadi Kak bilang kalau tempat Raja Iblis itu tepat di dalam dekat pusar gitu bro ya dan tanda-tanda itunya. Dan karena tujuannya udah pasti, mereka pun akan istirahat dulu dan besok akan berangkat buat lanjut. Oke lanjut bro, saat malam hari mau tidur kan di dalam rumah di sini tuh Hinata sama Tsukasa tuh lagi ganti baju. Maksudnya Tsukasa yang ganti baju dan Hinata tuh malah terpesona nih melihat Tsukasa yang awalnya Tsukasa ngira kalau Hinata tuh nih demam. Tapi karena ada tanda ini muncul yang jadinya tuh kayak gini. なんかさっきから距離が近くて気持ち 立花お前頭の上 Kukira cuma Tsukasa aja nih yang bisa. Ternyata Hinata juga bisa, anjir. Ketahuan dah kalian kalau terpesona lagi. Buh. Singkat cerita, keesokan hari udah datang, mereka juga berpisah nih Amaka dan juga Legius di pertigaan dan mereka pun akan bertemu di tempat yang mereka tujuan. Dan di sini mereka berdua tuh saling tersibuk karena melihat wajah satu sama lain, bro. Bahkan bayangin kalau mereka nikah dan mempunyai anak. Kok sampai punya anak juga, Mas? Tapi untungnya itu tuh cuman bayangan aja, bro. Dan mereka pun berharap kalau mereka tuh cepat-cepat ngalahin Raja Iblis sebelum mereka jatuh cinta beneran. Mantap. 俺がこいつを好きになる前に Dan begitulah bro kisah dua seorang sahabat yang seharusnya dipanggil om-om biasa tapi malah terjebak di dunia lain. Yang diantara satunya tuh masih tetap menjadi cowok, yang satunya udah menjadi cewek kawaii yang sangat-sangat mempesona. Mantap kali.
Ya, ini tuh bukan cuman cerita isekai, ini tuh kisah persahabatan yang diuji oleh sihir dan juga takdir, dan rasa kagum yang seharusnya nggak muncul ke sahabat sendiri. Apalagi kalau dalam jiwanya cowok ya, bahaya bro ya. Nah, dari anime ini kita juga belajar nih bahwa persahabatan sejati itu bukan soal wujud di luar, maupun cowok atau cewek atau makhluk dunia lain. Kalau hatinya tetap sama, itu namanya teman sejati. Maksudnya nggak saling suka ya. Oke, akhir kata fantasi bisa Jojo cinta juga ingetin kita nih kalau dunia bisa berubah, tubuh bisa ketukar, tapi persahabatan tulus tetap jadi kekuatan nih yang paling absurd sekaligus yang paling kuat. Kalau kalian suka anime isekai kocak absurd dan kayak gini bro ya, jangan lupa dong buat di subscribe Draka karena bentar lagi buat mau 1000 bro ya. Ayolah semangat ya guys ya. Dan akhir kata, gua pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan gua kayak kan ya kayak biasa lah ya. Jangan lupa buat di subrek bro ya. Ya, kenal maka tak sayang, ya udah kita kenalan aja gak sih? Bayar. Dan sampai jumpa di Raka. Dan gua pamit undur diri. Sampai jumpa di dunia lain berikutnya. Tetap bareng Raka, dua cowok yang untungnya belum ketukar gender ya kan. Dan gua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaji. Mantap, 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 mantap.